Lagi ngapain nih? Lagi baca pasal 1320 KUHP nih tentang syarat-syarat perjanjian nih. Mau dong dijelasin? Duh, kalau mau lebih jelas bisa lihat video dari sini nih. Dalam setiap kegiatan yang bersifat kesepakatan, tentunya ada perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian secara umum berarti persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak bersepakat untuk menaati apa yang telah tersebut dalam perjanjian itu. Perjanjian sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan semacamnya. Perjanjian antara dua pihak atau lebih melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, pihak lain dapat menuntutnya di pengadilan. Misalnya, seperti penjual yang tidak menyerahkan barang jualannya kepada pembeli, padahal pembeli sudah membeli dan membayar lunas. Jika demikian, pembeli bisa menuntut kepada penjual agar menyerahkan barang yang sudah dibelinya itu. Dari aspek hukumnya, berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya. Oleh karenanya, setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Jika tidak, maka akan dikategorikan sebagai perbuatan wan prestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian, maka tidak dapat sembarangan dalam membuat perjanjian. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dapat dianggap menjadi sah dan mengikat para pihak. Syarat-syarat tersebut dikenal dengan syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua dinamakan dengan syarat subjektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Jika syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim. Namun, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak sampai adanya keputusan dari hakim mengenai pembatalan tersebut. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan dengan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Berarti kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa adanya satu paksaan, di mana paksaan yang dimaksud yaitu setiap perbuatan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak yang terlibat dalam kontrak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Paksaan tersebut dibuat dengan tujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan haknya. Yang kedua, penipuan, yaitu tindakan tipu muslihat atau tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Dan yang ketiga, kekhilafan, yaitu kekeliruan atau tindakan yang tidak disengaja. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pasal 1330 KUHP sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian, yakni sebagai berikut. Dan berikut yang tak cakap membuat suatu perjanjian. Yang pertama, orang yang belum dewasa. 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan seperti cacat, gila, boros, dinyatakan pilot oleh pengadilan, dan sebagainya. Yang ketiga, seorang istri. Namun berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, sekarang seorang istri dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan kata lain, yang cakap atau dibolehkan hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah berumur dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun, yang tertera pada pasal 330 KUHP, dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.
Syarat selanjutnya adalah suatu hal tertentu. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga dalam membuat perjanjian yaitu ada sesuatu yang diperjanjikan atau objek perikatannya harus jelas. Dalam pasal 13333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu. Berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. KUH Perdata menyebutkan bahwa barang atau benda yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya, mengenai perjanjian panen padi dari lahan sawah sebesar 1 hektar dalam tahun berikutnya adalah sah. Syarat yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Nah, syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat ini berarti bahwa tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Contohnya seperti perjanjian jual beli barang haram, narkotika, atau perjanjian perdagangan manusia, dan sebagainya. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak. Kemudian ada juga syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, kontrak harus dilakukan dengan itikat baik. Yang kedua, kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga, kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan. Dan yang terakhir yaitu kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Kemudian ada juga syarat sah yang khususnya. Yang pertama yaitu syarat tertulis untuk kontrak tertentu. Yang kedua syarat akta notaris untuk kontrak tertentu. Yang ketiga syarat akta pejabat selain notaris untuk kontrak tertentu. Dan yang terakhir yaitu syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak tertentu. Ih, keren banget ya videonya. Oh iya, makasih ya. Semoga isinya bisa bermanfaat ya buat kalian semua.